Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman pers, media, kami Ega yang akan fokus pada pengawasan masa tenang dan pemungutan penghitungan suara. Agnes. Kumpulkan di Bawaslu RI dan Jakarta, dan ada pemantapan masalah-masalah yang akan kendala-kendala terjadi di TPS. Sudah diberitahukan kepada teman-teman juga sudah melihat itu. Kemudian kami memerintahkan teman-teman Bawaslu, Kabupaten dan Provinsi, kantor tetap ada yang menerima penanganan pelanggaran, menerima laporan ataupun melakukan pengawasan kampanye. Jadi tidak ada kantor yang tidak ada komisionernya. Ya, kami harus sampaikan kepada teman-teman semua agar pemberitaan juga jelas bahwa yang berangkat ke sini misalnya dari 5 hanya 4, 1 tetap stay. Kemudian dari 3, 1 tetap stay di kabupaten kota masing-masing. Kalau provinsi 5, 4 berangkat, 1 stay. Jadi semua kendali itu masih ada di kantor masing-masing, walaupun kami mengadakan apel siaga kali ini. Dan kemudian alhamdulillah dihadiri oleh Pak Wapres dan ada beberapa hal yang disampaikan, maka support kepada teman-teman dalam melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian harus kami sampaikan kepada teman-teman, kami hadir di sini lengkap, Ibu Oli, Pak Herwin, Pak Puadi dan juga Pak Toto. Dan akan pertama-tama setelah acara kami jelaskan, kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai TPS rawan, potensi TPS rawan yang telah kami awasi. Badan Pengawas Pemilu telah memetakan potensi tempat pemungutan suara rawan pada pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap wajib diantisipasi. Kemudian pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan atau desa di 36 provinsi, kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 10 sampai dengan 15 November. Variabel indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak pilih DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, potensi DPK, penyelenggaraan pemilihan di luar domisili pemilih disabilitas yang terdata di DPT, dan atau riwayat PSU atau PSU. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan, intimidasi, dan atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi sara dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas penyelenggara pemilihan, ASN, TNI Polri, kepala desa dan atau perangkat desa. Keenam, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, dan atau keterlambatan. Ketujuh, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik pertambangan, atau dekat dengan rumah paslon atau posko tim kampanye, dan atau lokasi khusus. Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut. Dari, karena itu panjang ya, mungkin saya bacakan di awal, nanti akan dilanjutkan teknologi. Dari 6 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi, 116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT, 95.171 TPS yang mendapat pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, alih status menjadi TNI Polri, 58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan, 40.635 TPS yang terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, 22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS, 16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT. Potensi pemilih tambahan. Selanjutnya, monggo Teloli. Pak Padi, mohon maaf.